Untuk para stokis Armina Daily yang ingin melakukan pembelanjaan, baik untuk stokis maupun ingin melakukan pembelanjaan untuk mitra, bisa silahkan kunjungi stokis.arminadaily.id. Tekan enter, masukkan username dan password, klik sign in. Kemudian ini adalah dashboard penjualan atau pembelian dari stokis, serta ada data stok yang bisa di-download PNG, JPEG, PDF, atau lainnya. Kemudian di sini terdapat submenu di bagian paling kiri, ada dashboard, profil, data member, data stok, sales, laporan penjualan, dan tombol logout. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian profil. Di bagian profil terdapat detail profil. Berikut adalah profil singkat dari stokis. Selanjutnya ada data member. Di sini stokis bisa silahkan menambahkan mitra baru dengan cara mengklik tombol berwarna hijau tambah mitra. Di sini para stokis bisa silahkan menambahkan mitra dengan mengisi kolom-kolom yang telah disediakan dengan lengkap dan sesuai. Jika sudah memasukkan nomor NIK atau nomor KTP, tanggal lahir akan terisi otomatis setelah input NIK atau nomor KTP. Jika sudah melakukan pengisian data, bisa silahkan klik tombol hijau di bawah, daftar sekarang. Selanjutnya, untuk data mitra atau downline, di sini terdapat riwayat atau daftar mitra yang telah selesai diinput. Selanjutnya, masuk ke dalam menu data stok. Di menu data stok terdapat 4 submenu, yaitu data produk, order produk, data void, dan keranjang stokis. Selanjutnya, di menu data stok, masuk ke data produk. Selanjutnya, pertama, masuk ke data produk. Di halaman data stok produk, di sini terdapat rincian data stok produk yang ada di stokis. Kemudian, di submenu selanjutnya ada order produk. Untuk data order produk merupakan riwayat atau data pembelanjaan dari stokis ke pusat. Jika stokis ingin melakukan pembelanjaan ke kantor pusat, bisa silahkan membuat order di tombol paling kanan, klik buat order. Contohnya, jika ingin berbelanja produk, bisa silahkan ketik produk yang ingin dipesan. Contohnya, jika ingin melakukan pembelanjaan Daisha hijab Al-Aqsa pink voile square, bisa silahkan ketik jumlahnya, kemudian klik keranjang. Jika stokis ingin melakukan pembelanjaan lebih dari satu, stokis bisa silahkan ketik jumlah produk yang ingin dipesan. Contohnya, 40, seperti ini. Jadi, stokis tidak perlu menambahkan produk satu persatu dengan tombol tambah. Kemudian, jika produk tidak jadi dipesan, bisa silahkan klik tombol hapus di sebelah kanan. Produk berhasil dihapus. Dan jumlah bisa silahkan diulangi kembali. Contohnya 40 piece. Kemudian jika sudah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembayaran. Di metode pembayaran, untuk stokis cabang hanya bisa melakukan metode pembayaran payment after sales. Namun, jika stokis mobile dan leader, terdapat 3 pilihan metode pembayaran, yaitu ada bank transfer, tunai, serta EBC. Pilih payment after sales, kemudian
Lengkapi detail pengiriman, nama, nomor handphone, email, serta alamat lengkap lainnya. Jika sudah, periksa kembali detail pengiriman dan klik tombol hijau selesaikan transaksi. Jika sudah, nanti akan ada notifikasi order Anda berhasil, silahkan menunggu proses selanjutnya. Nah, jika pesanan sudah berhasil dimasukkan ke keranjang, nanti otomatis akan muncul invoice detail mengenai pembelanjaan yang telah dipesan sebelumnya. Jika ingin print, bisa silahkan klik tombol cetak di bagian bawah. Selanjutnya masuk ke data void. Data void merupakan fitur terbaru dari Armina Daily untuk mempermudah para stokis yang ingin melakukan request void atau ingin melakukan pembatalan pembelanjaan. Di sini terdapat riwayat atau data void yang telah dilakukan oleh stokis sebelumnya. Jika stokis ingin melakukan request void atau melakukan pembatalan pembelanjaan, bisa silahkan klik tombol request void di paling kanan sesuai invoice atau sesuai pembelanjaan yang ingin di void. Contohnya, setelah klik request void, di sini terdapat rincian atau alasan atau keterangan jika ingin melakukan void. Pilih kategori void pembelanjaan atau salah input. Masukkan alasan kenapa ingin void. Jika sudah, klik ajukan. Nanti akan ada notifikasi berhasil melakukan pengajuan void pembelanjaan. Untuk pengajuan void pembelanjaan, otomatis admin akan segera memproses dan void yang telah di-request akan masuk ke data paling bawah, data pengajuan void. Nanti di sini terdapat status void, apakah masih menunggu atau telah selesai dilakukan oleh admin. Selanjutnya, masuk ke bagian keranjang stokis. Untuk halaman keranjang stokis, di sini stokis bisa langsung mencari produk yang ingin dipesan. Contoh ingin melakukan pembelanjaan red coffee sebanyak 10 piece. Jika sudah, klik tombol keranjang. Nanti bisa silahkan melakukan pembayaran serta mengisi detail pengiriman. Untuk keranjang stokis, di sini sama saja seperti halaman sebelumnya di order produk, namun ini hanya shortcut untuk lebih mempermudah agar lebih cepat. Jika sudah, selesaikan transaksi. Selanjutnya masuk ke menu sales. Di menu sales terdapat 3 bagian, yaitu ada post, data post, dan data void. Klik post. Untuk data post, di sini terdapat halaman untuk melakukan pembelanjaan untuk mitra melalui stokis. Jika mitra ingin melakukan pembelanjaan, bisa silahkan input pesanan mitra. Contohnya, jika ingin melakukan pembelanjaan Dailystrom, pilih Dailystrom, lalu tekan keranjang. Jika sudah, bisa silahkan melakukan metode pembayaran dan mengisi detail pengiriman. Contohnya, metode pembayaran tunai, kemudian masukkan username mitra. Contohnya seperti ini. Jika stokis sudah memilih username mitra, otomatis detail pengiriman akan otomatis terinput sesuai data mitra itu sendiri. Jika sudah, bisa silahkan selesaikan transaksi. Nanti akan otomatis muncul invoice detail mengenai pembelanjaan mitra. Contohnya seperti ini. Jika sudah, bisa silahkan cetak atau print dengan menekan tombol di bawah. Selanjutnya akan masuk ke bagian data post. Untuk halaman data post, di sini terdapat riwayat pembelanjaan yang telah mitra pesan. Contohnya seperti ini. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, yaitu data void.
Untuk data void, ini merupakan fitur terbaru dari Armina Daily yang tujuannya untuk mempermudah para mitra yang ingin melakukan void atau ingin melakukan pembatalan pembelanjaan melalui stokis. Jika mitra ingin melakukan request void, maka stokis bisa silahkan masuk ke bagian sales dan data void. Setelah itu, pilih orderan yang ingin di request void. Contohnya seperti ini, klik tombol request void berwarna merah. Kemudian masukkan kategori void, contohnya salah input, kemudian masukkan alasan keterangan void. Jika sudah seperti ini, bisa silahkan klik tombol ajukan. Jika void telah berhasil, maka akan otomatis masuk ke sistem admin dan akan segera diproses. Contohnya, di bagian paling bawah terdapat data pengajuan void. Di sini bisa silahkan melihat status void, apakah sedang menunggu atau sudah selesai. Selanjutnya masuk ke menu laporan penjualan. Untuk halaman laporan penjualan, di sini stokis bisa silahkan mengatur tanggal awal dan tanggal akhir untuk mengekspor laporan penjualan. Contohnya seperti ini. Jika stokis tidak ingin melakukan sortir melalui surname ataupun sortir melalui invoice, bisa silahkan pilih versi Microsoft sesuai dengan komputer. Contohnya versi Microsoft Office 2003, 2007, dan 2010. Di sini terdapat catatan bahwa jika stokis tidak mengisi salah satu inputan di atas, maka sistem akan menarik data terbaru dan maksimal 2000 data dalam bentuk Excel dengan format yang telah dipilih. Jadi, jika stokis tidak mengisi tanggal awal maupun tanggal akhir, maka sistem akan otomatis menarik data terbaru dengan maksimal 2000 data. Jika sudah, bisa silakan klik export ke Excel. Nah, otomatis nanti data yang telah diekspor akan masuk ke download dan bisa silahkan dibuka. Selanjutnya, jika stokis sudah melakukan pembelanjaan, bisa silahkan logout dengan cara mengklik tombol logout di sebelah kiri. Selesai.